Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa, sambil santai sambil berbagi buat teman-teman sahabat Pleman dan juga sahabat kicau mania. Nah, hari ini saya bukan cuma sama pleci tapi juga sama kenari. Nah, yang mana kemarin kenari saya ini kena snot, bukan kena snot, kena katarak. Jadi kena katarak matanya dua-duanya. Jadi kalau matanya katarak itu rabun dia, rabun ketutup selaput putih. Nah, kalau cuma satu mending, jadi dua-duanya dia ini nangkring aja nggak bisa. Kalau udah jatuh ke bawah dasar kandang, mau nangkring ke atas itu harus kita pegang kemudian kita tangkringin. Nah, jadi hari ini alhamdulillah matanya udah mulai pulih ya. Mata sebelah kanan total udah sembuh, yang sebelah kiri nitiknya udah kecil lagi. Tadinya nggak bisa melek dia sama sekali, bukan nggak bisa melek, nggak bisa ngelihat sama sekali. Nah, kali ini sekarang udah ini dia. Nah, udah mulai ngelihat dia. Jadi titik putih itu kan semakin besar dia selaput mata, semakin besar selaput putih itu semakin menutup penglihatan dia. Nah, jadi pertama itu sama sekali nggak mau ngelihat. Nah, sekarang ini kalau udah tinggal nitik putih, dia udah mau ngelihat walaupun sedikit rabun. Yang sebelahnya udah pulih total. Nah, jadi sekarang nangkring udah bisa makan, udah bisa nangkring sendiri. Tadinya dia cuma nangkring ditangkringin, nggak bisa nangkring sendiri. Yaitu dia dengan makannya itu cuma dengan menggeser, kebiasaan dia geser-geser tangkringan, nggak bisa lompat. Sampai bulunya ini rontok ini bukan karena mabung ya, tapi karena memang mungkin menahan rasa sakit yang bisa mengakibatkan bulu rontok. Nah, hari ini saya mau kasih tips buat teman-teman sahabat Pleman Rumahan dan juga sahabat kicau mania lainnya, yaitu mengobati pleci atau burung lain yang kena katarak. Nah, ini bukan yang pertama, sebetulnya saya udah bahas juga, cuma kurang tuntas. Dulu pernah mengalami yang namanya kutilang. Jadi alhamdulillah kalau katarak ini bisa saya bilang bukan penyakit yang berbahaya, karena alhamdulillah selama saya beberapa kali mengatasi yang namanya burung katarak itu, beberapa kali perawatan itu nggak pernah ada yang gagal, semuanya pulih. Nah, jadi jangan kemana-mana, sebelum lebih lanjut like dulu, share dan juga subscribe, dan jangan lupa biar seger biar adem kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, mengenai katarak, mengenai katarak selaput putih di mata, pengobatannya yang pertama rawatannya dulu. Jadi sebelum kita ambil obat kita rawat dulu. Nah, ini juga karena begitu saya dapat udah mulai sebelah malah parah bener ya. Jadi putih itu tebel, malah udah nggak kelihatan item-itemnya. Nah, yang pertama perawatan untuk burung yang katarak, jangan dijemur. Jangan dijemur sama sekali walaupun pagi. Jangan dijemur, kemudian juga diembun kalau bisa jangan. Karena bukannya nggak bagus saat pengembunan, tapi dalam pengembunan itu kan kadang ada sinar matahari keluar, dan cahaya itu kan pengaruh buat dia ngeliat itu kan sakit. Nah, jadi total nggak diembun. Kalau untuk burung kenari khususnya harus dikerodong, karena buat kenari titik daya stresnya itu lebih tinggi daripada burung lain. Kalau burung pleci nggak masalah, nggak dikerodong. Udah gitu kenari rawan sama nyamuk. Nah, ini kenari makanya saya kerodong. Kalau pleci nggak harus dikerodong. Yang penting ditaruh dalam rumah, jangan ditaruh di luar. Nah, terus kalau untuk tutupan kerodong, kalau saya sendiri full, kalau malam full tutup semua, nggak ada yang dikasih celah buat nyamuk masuk. Tapi kalau siang, jadi kalau siang itu yang penting dia nggak silau. Nah, kalau ditutup semua kan, apalagi kalau cuaca panas ekstrim itu kan gerah panas lagi malah bisa KO.
Nah jadi kalau saya tutup kerodong, apalagi kalau orang pakai kerodong tebel, nah ini pakai kerodong yang tipis, jadi tutupnya itu cukup sebatas ini aja, cukup sebatas ini. Jadi sebatas apa namanya, sebatas burungnya aja, yang penting dia nggak silau. Jangan ditaruh di teras rumah juga, yang jelas hindari yang namanya silau, karena matanya pasti sakit bener. Itu lebih parah lagi kalau dia udah sampai mengeluarkan air. Nah ada beberapa saya lihat di video sih ya, di video pendek, real video itu pengen saya coba, cuma masih nggak berani. Yang mana dia pakai jarum, selaput matanya diambil. Nah cuma kan videonya pendek, jadi saya nggak ngelihat bener apa enggak, sembuh apa enggak. Takutnya begitu kita ambil malah fatal, jadi buta. Nah ini kemudian kalau udah perawatannya seperti ini, yang penting dikontrol pakan, kontrol minum. Nah terus siapin juga Super N. Jadi Super N ini antibiotik untuk burung, buat penambah kekuatan daya tahan tubuh burung. Jadi antibiotik ditaruh di minumnya. Kalau untuk cupuk besar, ini kan cupuk besar ini. Ini cupuk besar ini bisa 5 tetes atau 7 tetes di minumnya. Terus tetes ke paruhnya 1 tetes. Nah sekarang kita lihat dulu burungnya, kita ambil tes matanya ya. Nah ini ada videonya juga ketika saya ngobatin malam. Nah ini jelas ya. Nah matanya udah sembuh total. Nah ini sebelah kanan ini sembuh total, nggak ada bintiknya. Yang sebelah kiri, ayolah nggak jelas ke sini. Nah sebelah kiri dia masih nitik putih. Nah cuma udah kecil. Nah ini bulu-bulu udah mulai tumbuh lagi. Nah ini memang mabungnya ini bukan karena mabung dia ganti bulu masanya ya, bukan, tapi karena memang dia nggak kuat nahan sakit. Nah jadi kalau saya sendiri pengobatannya ada pesan yang kemarin saya bikin tutorial unboxing. Jadi pakai produk dari Sempati. Nah ini kemudian ditetes, kalau misalnya nggak ada obat bisa pakai obat insto. Obat tetes mata mau insto atau apapun juga buat orang. Itu kalau dulu kutilang saya pakai insto. Insto 1 malam 1 tetes. Jadi 1 hari sekali aja dikasihnya saat malam. Jadi kalau untuk maksimal itu malam ngasihnya. Malam kemudian dikerodong lagi burungnya. Nah jadi ditetes ke matanya. Mungkin untuk awal-awal dia nggak bakalan ngeresep. Nah tapi kalau untuk lama-lama tetes, kalau insto cukup 1 tetes. Kalau saya pakai obat burung jadi 2 tetes. 2 tetes selama 4 hari berturut-turut. Setelah hari keempatnya, kalau hari malam kelima saya pakai 1 tetes. Jadi cukup ditetes ke matanya, dia makin lama dia bakalan ngeresep. Jadi si air itu nggak ada, habis dia ngeresep ke dalam mata. Nah terus sama yang sebelah kanan sebelah kiri juga. Nah kalau udah kayak gini tetap saya kasih dua-duanya, kanan kirinya yang udah sembuh juga tetap saya kasih. Siapa tahu dia masih ada bibit apa kataraknya yang belum, yang udah nggak kelihatan tapi dia bisa tumbuh, karena katarak ini selaput mata yang bisa dibilang hidup. Jadi semakin lama dia semakin besar. Nah jadi kalau ini dia dengan pengobatan ini pakai obat insto atau apapun juga, dia bukannya hilang, tapi dia bukannya hilang kecabut atau pergi atau pindah, tapi dia ngecil kemudian hilang. Jadi cara ngilangnya dia ngecil. Nah tinggal konsisten aja. Burung usahakan tetap jangan dijemur. Terus birahinya juga kalau misalnya burung dopingan nggak usah didoping, jangan dikasih ekstra kuning, jangan dikasih jangan dipaksa untuk bunyi, diistirahatkan total. Jadi selama masa perawatan burung diistirahatin, jangan dipaksa bunyi. Nah, jadi burung ini dari giras sering saya pegangin, jadi agak jinak. Jadi ini perawatan ke berapa? 6 kali. Jadi 6 kali ngasih setiap malam. Nah jadi cuma itu aja, kalau buat katarak nggak begitu berbahaya. Nah mudah-mudahan bermanfaat buat saya untuk teman-teman sahabat kicau mania dan juga para suhu juga. Mohon koreksinya apabila ada kesalahan, jangan sungkan untuk diingatkan baik di kolom komentar, WhatsApp atau dimanapun juga.
Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.